Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa a'raja bihi ilal ufuqil a'la wasidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Para jemaah, para hadirin, wabil khusus Imamul Kabir Ustadz Husin Adam, Ustadz Izam, dan semua para asatidzah, Ustadzah Halimah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para sukarelawan, para jemaah yang hadir, hadirin dan hadirat sekalian, semoga sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memperingati peristiwa yang sangat agung dengan terperinci, jemaah bakal tak pulang. Jangan-jangan kena sholat subuh di sini. Kenapa begitu? Begitu panjang huraiannya. Saudara-saudara sekalian, setiap ustadz, asatidzah, penceramah yang menyampaikan peringatan Isra dan Mi'raj ini itu tergantung kepada kebijaksanaan para asatidzah itu sendiri. Ada yang mengambil topik, yaitu mengambil iktibar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ada yang mengambil topik tujuannya, tujuan daripada Isra dan Mi'raj, dan bahkan ada yang mengambil topik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya malam ini hanya mengambil topik yang saripati, ya, intisari daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang diserahkan oleh pihak masjid kepada saya, yaitu topiknya As-Salatu Mi'rajul Mu'minin. Allahu Akbar. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj artinya naik. Karena khusyuknya orang mengerjakan salat. Hadirin dan hadirat sekalian, Isra Mi'raj itu terjadi yang pertama karena pada waktu itu Nabi dalam keadaan sedih dan duka cita. Dua orang yang sangat mendukung perjuangan baginda Rasul, yaitu pakciknya, pamannya Abu Thalib radhiyallahu an, dan istrinya yang tercinta menunjang membantu perjuangan baginda Rasul, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wafat. Maka baginda sangat sedih dan berduka cita. Bahkan Nabi itu pernah berjuang ke negeri Taif
Bani Sakif pun gagal. Bahkan Nabi itu dimaki hamun dan dilempari batu. Tapi Nabi tidak putus asa, tetap mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk mereka itu, karena mereka itu tidak tahu. Berikanlah petunjuk kaumku itu, mereka tak tahu. Begitu Nabi punya kesabaran menyampaikan risalah agama itu. Allahu Akbar. Begitu juga rongrongan dan intimidasi daripada orang-orang kufar Quraisy waktu itu semakin memuncak. Maka Nabi sangat sedih. Dalam kesedihan itulah Nabi diajak oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, yaitu pergi wisata. Wah, wisata ya. Makan angin. Tapi itu jemputan ataupun undangan Allah Subhanahu wa taala supaya meneroka alam yang luar biasa. Dipanggil oleh Allah sebagai jemputan terhormat. Itulah diantaranya Nabi itu. Maka Nabi akan ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi itu semakin semangat berjuang untuk meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Saudara-saudara sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kebanyakan jamhur ulama menerangkan terjadi pada 27 Rajab, setahun sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah. Tahun 622 Masehi. Itu tahun ke-11 daripada kenabian Rasulullah SAW. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat Jibril supaya mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dan Mi'raj. Ayatnya ataupun dalilnya itu berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Isra itu dalilnya termaktub dalam surah Al-Isra ayat 1. Manakala Mi'raj pula termaktub dalam surah An-Najm. Najm itu maknanya bintang. Surah An-Najm ayat ke-13 sampai ayat ke-15. Allahu Akbar. Surah Al-Isra daripada ayat pertama. Saudara sekalian, jangan lupa bahwa Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat. Al-Qur'anul Karim juga mukjizat, di mana kejadian ataupun anugerah Allah yang amat luar biasa tak dapat dijangkau oleh akal manusia. Saudara sekalian, dalil Isra, mari kita dengarkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan
bi abdihi, hambanya. Bukan bi Muhammadin, tapi bi abdihi, tak menyebut namanya. Kalau disebut Muhammadin, boleh jadi baginda Nabi itu mimpi. Ra'aitu fil manam, seperti Nabi Ibrahim setelah wahyu, ya bunayya ra'aitu fil manam, wahai anakku, aku bermimpi dalam tidur ini, aku melihat dalam tidur, inni azbahuka anni azbahuka fanzur mada taro. Itu Nabi Ibrahim. Tapi ini bukanlah bi Muhammadin, tetapi bi abdihi, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, jasad dan rohani. Kapan waktunya? Lailan, waktu malam, yakni waktu Isya. Daripada mana dia? Berangkat daripada minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram di Mekah ilal masjidil aqsa, ke Masjid Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami yakni Allah memberkati di sekelilingnya dalam perjalanan itu. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha Sami, Maha mendengar, basir dan Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil Mi'raj pula dalam surah An-Najm ayat 13 hingga ayat 15. Sebetulnya daripada ayat 7 sudah mula sampai ayat 15 itu baru tuntas semuanya. Anda baca nanti sampai di rumah mutola'ah surah An-Najm daripada ayat 7 sampai 18, luar biasa itu. Itu dalil Isra dan dalilnya Mi'raj. Dalam ayat 13 hingga ayat 15 dijelaskan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Allahu akbar. Sungguh Muhammad itu melihat rupa Jibril yang asli. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Di sisinya ada indah jannatul ma'wa. Di sisinya ada surga, tempat tinggal yang nikmat. Di sana, di Sidratil Muntaha. Itu dalil ternyata. Dan bahkan Nabi itu bukan hanya di situ saja, bahkan sampai ke mana? Sampai di Mustawa. Di Mustawa itu belum pernah dijelajah oleh makhluk manapun, hatta malaikat Jibril pun tak berani ikut. Dan sampai sampai ke Arash. Sahabah namanya. Sahabah itu awan putih bil ufukil a'la, ufuk yang paling tinggi. Disitulah baginda Rasul dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj ini, baginda Nabi itu menempuh 4 alam. Ibu ingat ya, 4 alam. Yang pertama alam syahadah, itu alam dunia nyata. Perjalanan baginda Rasul daripada
Masjidil Haram di Makkah sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Itu syahadah. Kemudian sampai di alam malakut, yaitu alam langit, daripada Baitul Maqdis sampai ke langit. Dan sampai di situ di Sidratul Muntaha, alam Jabarut. Yang keempat alam Izzah. Luar biasa, luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, baginda Rasul itu apabila dia sudah dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi itu memberikan penghormatan yang amat thayyib, yang amat barokah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb yang Maha Jalil, yang Maha Agung. Penghormatan yang penuh barokah dan rahmat yang thayyib, yang bagus lillah, untuk Allah. Allah Ta'ala membalas dengan memberi kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Salam sejahtera kepada Nabi, ya kan? Bukan kepada Muhammad. Karena Allah Ta'ala itu menghormati, tak menyebut namanya. Sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau memanggil ibu bapaknya, jangan panggil namanya, panggil apa? Pangkatnya. Jadi ibu, ummi, mami, made, ya kan? Jangan sebut, kecuali diperlukan siapa nama ibunya, bisa. Sama dengan kepada ulama, kepada asatidah, pelajar-pelajar jangan memanggil ustadznya dengan menyebut namanya. Ustadz Husin, jangan. Ustadz Izam, tak boleh. Kenapa? Biadab. Bila adab. Habis ya Ustadz, cukup. Ya Ustadz, kecuali diperlukan. Kenapa? Boleh jawab, boleh diberitahu namanya. Dan kepada ulama jangan menyebut namanya kalau mau memanggil, dan jangan peki-peki panggil. Dilarang memanggil guru ataupun ulama dengan keras ataupun tidak sopan. Allah telah marah menegur sahabat-sahabat yang biadab ketika dia memanggil baginda Rasul dari luar kamarnya. Maka disebut surah Al-Hujurat. Yang ditulis di dekat tempat Nabi punya kubur. Itu kan surah Al-Hujurat itu. Menegur orang-orang sahabat yang biadab, panggil-panggil baginda Rasul pekik-pekik. Tak boleh pekik-pekik dong. Tenang. Panggil ibu bapak tak boleh pekik-pekik. Tak boleh marah-marah. Panggil dengan sopan. Itulah akhlak daripada Allah dan Rasulnya. Betul? Alhamdulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu baginda Rasul mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas hamba-hamba kepada assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh ini didoakan di arah sana. Maka grup
Orang-orang soleh akan menjadi ahlul jannah. Ada 4 golongan yang akan menjadi ahli surga, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. 4 grup ini akan menjadi ahlul jannah. Minan nabiyyin, tak mungkin kita jadi nabi. Was-siddiqin, ini orang-orang yang as-siddiq, amanat tabligh, itu siapa? Para sahabat kan? Wasyuhada, orang mati syahid fid dunya wal akhirah fisabilillah. Dan yang ketiga ini insyaallah semua jamaah dapat. Apa itu? Was-sholihin. Grup orang-orang soleh semuanya akan menjadi ahli syurga. A'dadtu li ibadiyas sholihun ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan, ini Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas dalam pikiran dalam benak manusia. Apa itu? Al jannatu wa na'imuha. Allahu akbar. Surga dan segala kenikmatannya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita beramal soleh, mari kita beribadah kepada Allah dengan tekun, ya, dan beramal soleh. Buatlah ihsan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Insyaallah hablum minallah wa hablum minan nas. Insyaallah Anda akan sampai di satu tempat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan akhir surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-284, 85, 86. Yaitu bermula dari lillahi ma fis samawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Lalu baca amanah Rasul 28. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 28. Sambung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini sudah biasa dibaca oleh seluruh umat Islam. Dan siapa tidak kecuali pelajar-pelajar kita ini yang belajar agama, semua yang sudah hafal. Baca Bu, dibaca setelah membaca ayat kursi. Itu ayat kursi itu juga merupakan surah Al-Baqarah. Emang sendiri. Ayat kursi itu sebetulnya daripada wa ilahukum itu ayat yang lain. Sama juga mungkin dalam 180 berapa itu? 155 berapa? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lain. Kemudian sambung kepada ayat berikutnya, bukan berikutnya, kepada lain ayat, tapi surah Al-Baqarah juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat ini kalau dibaca habis salat, setiap usai dari salat baca ayat ini, disediakan surga oleh Allah, dijamin menjadi al-jannah. Ya maknanya apa? Tak dijamin. Kalau habis salat maknanya dia sudah salat. Kalau penting salat, pentinglah baca ayat kursi. Maknanya kalau setiap habis salat Anda tetap mengamalkan ayat kursi, insya Allah disediakan surga oleh Allah. Mau tidur baca, dalam perjalanan menuju ke tempat wisata mana baca ayat kursi, dilindungi daripada segala makhluk halus yang jahat, selamat daripada jin, selamat daripada gangguan. Sambung dengan amanah Rasul tadi itu, akhir surah Al-Baqarah. Allah, insya Allah itu bukan sembarangan tempat. Itu khususnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dan termasuk juga sedekah. Sedekah itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan dengan lipat ganda yang luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 261, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 261. Siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan dilipat gandanya pahalanya yang luar biasa. Coba bayangkan 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Ta'ala akan tambah berlipat ganda lagi bagi yang dia kehendaki.
Mungkin dari segi keikhlasan dia dan sebagainya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi anna Allah hayatana hayatan thayyibah hayatan kamilah hayatan mutmainnah la qurbata fiha wa yarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi ta'bin wa la mashaqqa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'alna wa iyyakum Allahumma ij'alna wa iyyakum min ibadika as-salihin as-salihin al-muslihin a'immatil huda wal muttaqin al-makhtumin bi khawatimatil husna. Allahumma asna min jadil bala wal waba wa darkish shaqa was-su'il qada wa syamatatil a'da ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami dan anak keturunan kami tekun mendirikan salat. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami dan ampunilah ibu bapak kami dan orang-orang yang beriman pada hari perhitungan amal. Jadikanlah kami dan mereka dari hamba-hambamu yang soleh dan mendidik orang-orang jadi orang soleh, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hindarilah kami ya Allah dari segala bencana dan segala penyakit, penderitaan yang berpanjangan, keburukan takdir, dan ditertawakan oleh musuh ketika kami mendapat musibah. Ya Allah, ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kesejahteraan kami di dunia dan di akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna ila baitikal haram wa ila qabri nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'as salamati ala dawam bi surati tamati ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultuh bina ya latif ya alim ya khabir ya allamal ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.